Zahir Online. Oke, kita lanjut ke video kedua ya di serial tentang konten dan copywriting. Oke, nah teman-teman sekalian, untuk mindset kita tadi sudah ulas ya. Jadi mindsetnya, why-nya dulu, kenapa teman-teman harus banget belajar copywriting dan konten ini. Yang pertama yang tadi ya sudah dibahas di video sebelumnya. Nah sekarang kita masuk skill set ya, kemudian juga nanti ada sedikit tambahan tentang toolset. Nah, langsung kita kasih nih formula atau jurus atau rumus ya, simple copywriting. Nah, yang dimaksud formula itu adalah rumus ya, kemudian tepatnya struktur. Apa saja susunan pesan atau susunan tulisan ya yang disampaikan pada calon customer Anda berdasarkan pengalaman para ahli copywriting. Jadi saya belajar dari banyak banget guru-guru copywriting ya, baik dalam dan luar negeri, ya tentunya lewat buku, ada juga lewat e-course, bertemu langsung juga ada, dan seterusnya. Nah teman-teman nanti manfaatnya banyak banget, bisa digunakan buat tempatnya di sosial media, di WA, di Google Ads ya, kemudian juga bisa untuk kegiatan sosial dan lain-lain. Nah langsung aja masuk ke jurus pertama menggunakan formula AIDDA ya. Ini saya dapat dari Coach Johannes J. Pauli ya, teman-teman kalau misalnya ingin belajar lebih banyak, bukunya bagus banget tuh ya, Business is Fun. Itu buku yang salah satu buku yang recommended. Nah, formulanya formula AIDDA. Kalau AIDA biasa D-nya 1 itu udah umum ya. Cuman kalau nggak salah nih Coach Yohanes ini dia tambah 1 D lagi jadi AIDDA. Nah, teman-teman sekalian, apa aja AIDA itu? AIDA itu singkatannya, A-nya itu adalah attention ya, atau bagaimana menarik perhatian calon customer dengan indikator keberhasilannya itu di part attention ini adalah customer yang lagi scrolling itu berhenti sesaat untuk melihat iklan Anda. Jadi kan ya kita balikin pada diri kita masing-masing ya. Kalau kita lagi lagi santai, lagi rebahan, lagi nggak jelas gitu, banyak sekali scroll-scroll sosial media begitu ya. Nah, iklan yang baik akan menghentikan aktivitas Anda itu ya barang 1 sampai 6 detikan lah. Risetnya seperti itu. Jadi kita akan belajar nanti di part attention ini gimana caranya, apa saja, rumusnya seperti apa ya. Bahkan nanti insya Allah kita siapkan toolset berupa semacam ini ya, Google Sheet ya, semacam Excel, rumus cara berpikirnya supaya teman-teman tinggal plek-plek aja gitu, tinggal copy paste aja. Yang kedua adalah I-nya adalah interest. Jadi di part ini bagaimana membuat calon customer tambah yakin karena kita menunjukkan data dan bukti. Kemudian di part D-nya adalah desire. Di sini memberikan info, benefit, fitur, dan offer agar calon customer berkeinginan untuk membeli atau melakukan aktivitas yang kita targetkan kan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bergeraknya di bidang sosial, tentu targetnya bukan membeli tapi memberikan donasi dan seterusnya. Nanti kita akan bedah lebih dalam benefit itu seperti apa saja bagiannya, memahami fitur dan offer ya, crazy offer seperti apa nanti kita dalami supaya nggak ketukar-tukar. Dan yang D kedua ini yang menarik ya, adalah dancing with objection atau bagaimana kita handling menyikapi poin-poin keberatan calon customer. Inilah kerennya zaman now gitu ya. Jadi dengan data kita bisa tahu sih historical apa saja sih kira-kira keberatan orang ketika akan membeli produk kita. Kita bisa list, kemudian kita bisa jawab langsung di toko kita ya, di tempat toko online kita. Yang terakhir adalah action. Tentu saja di sini menjelaskan bagaimana cara membeli dan apa untungnya kalau segera membeli hari ini misalnya. Di sini juga sepertinya sepele tapi banyak sekali hal-hal yang sering kali penting dan terlupa ya. Di sini nanti kita akan pelajari sampai misalnya warna yang disarankan seperti apa untuk buttonnya, kemudian kata-katanya seperti apa. Itu teman-teman, kita nyambung lagi ke video berikutnya, kita akan bedah satu persatu dan seperti apa contohnya. Tetap semangat, insya Allah kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.